Dan next Ya. ini ada sesuatu yang ditunggu-tunggu juga. Betul. Apa itu, V? Karena kita selalu ingin sebuah perubahan yang jauh lebih baik lagi. Langsung ya. saja kita panggil teman-teman All Crew Suara Muslim Radio Network. Ya, dan untuk semuanya hadirin tadi yang sudah dijelaskan tentang Bank Muamalat, lebih detailnya langsung datang saja ke booth Bank Muamalat. Ya, kita panggil semua kru Suara Muslim Radio Network. Ya. Dan host ya, host kami dari serahkan Suara Muslim. untuk momen ini kepada rekan saya Fetty dan Kiki. Terima kasih Fedelita Putri. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Raga. wabarakatuh. Aduh, kok lemes ya, semangat Iya, dong. kayaknya kayak kurang semangat gitu ya, Fetty ya. Kita Ya. ulangi lagi ya untuk salamnya Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Harus kalau gini kan jadi kita semangat. seneng juga. Apalagi gitu. nih calon-calon dai semua. Masya Allah. Masya Allah. Keren Apalagi sekali. ada di antara ini yang hadir di sini nanti mau dapat umroh gratis. Oh iya benar, berarti nggak boleh kemana-mana ya? Nggak boleh Harus tetap kemana-mana. di sini ya? Iya, Oke. betul. Ini pertama kali loh saya tampil di sini, Fetty. Alhamdulillah. Jadi ini all crew dari Radio Suara Muslim yang kita punya program-program baru yang banyak dan tentu saja lebih fresh gitu. Bener banget. Jadi di sini kita sekalian pengenalan program baru juga. Oke, Terus tapi ada sebelumnya ju- kenalin dulu dong yang ada di sini. Oh iya, Iya. benar sekali. Kayaknya Jadi- kalau untuk yang di Suara Muslim Surabaya itu semuanya kayaknya udah hafal ya. Tapi nggak ada salahnya juga untuk semuanya yang hadir di sini. Mungkin ada yang nggak tahu yang dari ujung sana. Oh, dari ujung sana kayaknya jangan tahu ada yang ya. belum tahu sama kamu juga. Oh iya Iya, ya, sama belum aku ada. juga. Oh iya, jangan-jangan ya. Oke. Tapi nanti kita mau perkenalkan diri ya. Boleh. Nanti. Jadi yang jauh dulu. Dari sekarang. yang jauh dulu yang pakai kacamata satu-satunya pria tampan. Ada Raga Satria. Iya, jadi Raga Satria yang dari tadi menemani bersama Fedelita Putri. Kemudian ini koki kita yang sejak awal membidani Radio Suara Muslim Surabaya. Tapi ini Suara Muslim Radio Network. Iya. Ada Bapak Abdul Kohar. Iya. Bapak ya. Oh Bapak ya, Mas. Kakak harusnya. Nah selanjutnya di sini kalau nggak ada yang satu ini kayaknya event-event dari Suara Muslim ini nggak Iya. jalan gitu ya. Ini Kurang MacGyver berhasil. kita. Bener, kayaknya semuanya serba bisa. Ada Muhammad Septian. Yeay, Masya Allah. Dan juga ini teman sekelas saya karena masuknya bareng di Radio Suara Muslim 9 tahun yang lalu ya. Ada Mahfud Manaf dari Tuban. Yeay. Ini sebenarnya juga Mahfud itu pernah di Lumajang. Oh iya, Jadi sama teman kamu saya ya. juga. Iya. Baik. Oke, selanjutnya wah ini kayaknya aktor banget ya. Siapa ya? Siapa ya? Oh iya yang belum sold out. Oh iya, Iya betul. yang ini belum sold out loh ibu-ibu. Kemudian mbak-mbak ya ini yang paling ganteng ini ya. Belum sold out ya, siap-siap. Ada Dani Rohmati. Oke. Kalem gitu ya penampilannya ya, kelihatannya, bawaannya. Oke. kelihatannya. Nah sebelah saya ini kayaknya udah banyak yang tahu. Enggak Nggak usah usah dikenalin dikenalin. kayaknya, udah influencernya Suara Muslim soalnya. Oke. Ada, siapa Bapak mau ngenalin sendiri? Loh, oh Muhammad Nasir. Ini influencer kita juga ya. Jadi banyak sekali konten-konten edukatif dari Muhammad Nasir. benar banget. Oke. Jadi yang belum follow bisa follow ya. Langsung Tuh, aku aja. bantuin. Oh iya. Yang subuh-subuh berangkat dari Lumajang ada Kiki Rizkyani. Oke, saya dari Lumajang. Oke. Kalau Dan saya di sini emaknya anak-anak. Iya benar. Saya Mengayomi Fetty sekali. Aisyah. Terima kasih, salam kenal. Dan ini ada produser kesayangan dan juga sekarang Benar. menjadi host. Ada Elsa Khairunisa. Hoirunisa, yang biasanya disebutnya jadi produser dan sekarang sudah Iya, muncul. Sudah muncul sebagai host Iya juga. bener banget. Nah Baik. itu ada yang kakak cantik. Kakak cantik. Iya, sarangnya. Ada Fedelita Putri. Oke. Baik. Dan hari ini kita mau ngapain ya? Ada sesuatu yang istimewa dari Radio Suara Muslim
Karena hari ini kita mau melaunching jingle terbaru dari Suara Muslim Radio Network. Yo. Dan biasanya ini kita yang punya kredo baru juga. Iya, yang biasanya kan bareng-bareng nih ya. Harus bareng-bareng ya, bareng-bareng. Harus bareng-bareng ya. Baik, 1, 2, 3. Suara Muslim, the best religious radio network. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Suara Muslim, dan ini spesial sekali untuk Anda ya yang hari ini datang di Jatim Expo. Ini menjadi sosok-sosok pertama kali yang mendengarkan jingle terbaru dari Suara Muslim. Betul Masya sekali, Allah. geser. Iya, iya, iya. Sangat beretika ya. Iya, terima kasih. Oke, ya. alhamdulillah itu tadi Alhamdulillah. teman-teman kru Suara Muslim, yang mana acara ini memang dipersembahkan oleh Suara Muslim Radio Network yang disponsori oleh Bank Muamalat, kemudian Salmi Halal Tour, dan juga Rabani. Jatim Fest Jatim Fest. 2023 tentunya, dan lain-lain, ada Rabbani dan lain-lain yang sangat luar biasa sekali sudah Ya. mensupport sukses terselenggaranya acara kita di hari ini. Baik. Dan untuk rangkaian acara berikutnya, sebelum pengumuman siapa saja yang menjadi juara 1, 2, 3 dan juara favorit, Dai Muda Competition Jawa Timur 2023, ini kami panggilkan teman-teman kami yang akan memandu jalannya talk show. Ya, karena selanjutnya akan ada kajian akbar ya. Iya, betul. Yang pastinya ini salah satu poin kenapa kita harus datang ke Jatim Expo juga di siang hari ini. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kita Muhammad Septian dan Muhammad Nasir. Tepuk tangan untuk duo Muhammad. Naik lagi ya, naik lagi. Oke, terima kasih. Oh iya, oke. Cek 1, 2, bisa mendengar suara saya? Halo? Masih semangat? Semangat boten? Harus semangat. Karena habis Semangat ini, dapat umroh enggak? karena habis ini mau dapat umroh ya. Iya. Karena Bapak Ibu, hadiah umroh hanya diberikan bagi yang hadir sampai pengundian selesai. Ya. Ya. Dan saya juga ingin mengapresiasi ada yang jauh dari luar pulau. Tahu Ya. Mas Nasir? Dari luar pulau? Ya. Saya dong. Saya kan dari luar pulau. Ya, alhamdulillah. Banyak yang hadir dari luar kota dan juga luar pulau. Oke. Termasuk Madura kan luar pulau ya? Oh Madura, iya dari Madura. Alhamdulillah. Tadi Hari ini malam hadir. juga ada yang sudah datang ya, tadi malam. Benar. Ya? Bahkan saya ingin juga mengapresiasi seluruh peserta yang hari ini hadir. Bahkan ada yang kemarin sudah nginep cari hotel kan mahal ya. Ada Iya, yang nyari iya, kos-kosan gitu ya Allah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga baik itu yang hari ini mendapatkan apresiasi juara 1 dan juga 2, 3 dan favorit. Yang nggak dapat kalian adalah pemenang. Bisa jadi Ya. nanti di juara nasional. Oke, karena kan banyak terus lombanya ya. Benar Iya. sekali. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Hari ini kita juga kehadiran tamu-tamu spesial yang dari Jakarta. Ini spesial banget karena kalau orang pulang umroh, ini kan doanya Doanya masih makbul. Masih Belum makbul. pulang ke rumah udah datang ke Surabaya nemuin Bapak Ibu beliau ini hari ini. demi Bapak dan Ibu semua. Iya, Langsung ya Mas Nasir ya. langsung. Jadi narasumber kita ini beliau baru saja tadi malam pulang umroh, baru banget pulang umroh, langsung terbang ke Surabaya buat menemui Bapak Ibu hari ini di Ya. sini. Ya. Dan alhamdulillah kita doakan beliau senantiasa sehat,
Beliau Amin. juga narasumber kita Iya, sejak narasumber awal ya. baru. Nanti akan ada program Baru? baru bersama beliau. Alhamdulillah. Iya, Beliau telah oke. hadir. Kami undang untuk bisa naik ke atas panggung Abi Amir Faisal Faisal Fat. Oke. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini? Baik, Ustadz mungkin lebih nyaman kita duduk Ustadz Gih, di depan. Iya. Baik. Alhamdulillah hadir selain Abi Amir Faisal Fat, Bapak dan Ibu hari ini yang berbahagia, hadir juga tamu-tamu spesial yang datang langsung dari Jakarta seperti teman-teman dari Bank Muamalat, kemudian juga ada narasumber utama kita juga ya. Iya, Beliau masih muda, betul sekali. Bahkan ya masih usia 30-an. Iya. Tapi ilmunya Masya Allah sangat bermanfaat dan Iya. juga banyak sekali yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu Benar. yang beliau sampaikan. Dan spesial hari ini datang untuk Bapak Ibu semua. dan beliau adalah yang datang juga dari Jakarta. Ya, ada Ustadz Akbar Nazari. Ya. Disilakan Ustadz, boleh berikan aplaus yang meriah untuk Ustadz Akbar. Nah masih muda kan, masih ganteng, oh Insya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Baik, Alhamdulillah beliau hadir juga dari Jakarta. Kemudian juga kami ingin mengundang, karena tadi sejak awal Dewan Juri belum berkomentar. Kita akan dengarkan dulu Betul. komentar dari Dewan Juri. Ya, Mohon berkenan naik ke atas panggung. Dan hari ini juga on air di Suara Muslim. Nah. Kami ingin menyapa semuanya mitra muslim ya. Betul. Dan Suara Muslim sekarang tadi kan sudah punya jingle baru, Ya. punya Tagline baru tagline ya. baru juga. Namanya Suara Muslim. The Best Religious Radio Radio Network, Network. gitu Oke. ya. Baik, kami undang untuk bisa naik ke atas panggung Dewan Juri. Dewan Juri. Ya. Dewan Jurinya kayaknya istirahat. Iya, kemana ya? Masa Alhamdulillah. Dewan Juri berjam-jam tadi ngelihat Ya. Bapak Ibu ya. Dan kami mohon karena masih banyak ya yang di belakang, ibu-ibu agak merapat sedikit Bu, maju ke depan Bu. Nah, biar yang baru datang nanti bisa langsung di belakangnya ya. Ibu-ibu belakang agak maju sedikit, Mbak-mbak maju sedikit Mbak. Nah, biar jamaah yang baru saja hadir bisa langsung di belakangnya gitu ya. Baik, Alhamdulillah kami sampaikan jazakumullah khairan katsiro yang 3 hari ini beliau sudah menilai secara sangat objektif gitu ya. Dari penilaian ataupun juga video-video dari peserta Dai Muda Competition 2023 se-Jawa Timur. Betul. Dan memang biasa kalau kajian itu yang banyak ibu-ibu ya Septian ya. Benar Tapi kalau hari sekali. ini kayaknya 50-50 ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Semoga nanti yang hari ini dapat undian umroh. Amin. Itu kan ini ya memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala gitu Betul, ya Mas betul. Nasir ya. Semoga ini doanya juga Allah kabulkan mendoakan semua yang hadir di hari Amin, ini gitu ya. amin ya Rabbal Baik, alamin. kami Oke. undang Pak Sudah di belakang Iya, ya, beliau akan baik. masuk. Pak Anton ya. ya. Oke, kami juga menyapa mitra muslim yang tadi itu menanyakan programnya Radio Suara Muslim hari ini apa. Bapak Ibu mitra muslim yang menyimak ya di radio. Sekarang kita live, ini program final atau grand final dari Dai Muda Competition yang diadakan oleh Suara Muslim. Bekerja sama dengan ada Bank Muamalat, ada Silmi ya. Ya. Salmi, maaf, Salmi Halal Tour. Yang nanti akan memberikan hadiah umroh adalah Salmi Halal Tour. Betul, dan Ya. baju yang kita pakai juga ada ya. Ya, dari Robani banyak Dari sekali Robani. diskon-diskonnya di sana. Ada diskon hari ini. Baik, kita Ya. akan mulai diskusi ya. Ya, baik Bapak dan Ibu hari ini berbahagia. Mitra Muslim dimanapun Anda berada, semangatnya di sini bukan hanya semangat untuk mendapatkan hadiah umroh, Ya. tapi insya Allah semangat juga ukhuwah yang kita satukan hari ini. Betul, betul. Karena di hari Kamis yang biasanya sulit untuk kajian, biasanya sepi, Masya Allah, ramai sejak awal. Kalau terhitung di sana ada 900 sekian Ya. yang sejak awal hadir gitu ya, Masya Belum Allah. lagi yang mungkin lagi keluar Iya, gitu ya, nanti benar masuk ya. lagi. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu hari ini berbahagia. Tentu di awal kita ingin mendengar komentar dari Dewan Juri yang tadi setelah menilai 20 yang sudah tampil. Disilahkan yang terlebih dahulu, ini Yang sudah pakai mikrofon. ya yang sudah pakai mikrofon. Lebih duluan ya. Ustadz Carlos Abu Ustadz Hamzah. Carlos ya. Beliau dosen di Universitas Hang Tuah Surabaya. Surabaya, iya. Monggo Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Amir Faisal, hafidhullah ta'ala, sama Ustadz Akbar. Jadi yang pertama, saya sebagai Dewan Juri ini sangat bersyukur dan berbangga sekali karena adanya dai muda kompetisi, antusiasnya luar biasa. Ya. Jadi kita akan sebut ya, mereka yang mendaftar, yang mengirim video, yang men-tag, ya, jumlahnya dibatasi. Artinya kalau tidak dibatasi jumlahnya lebih banyak. Ya. Jumlahnya sekitar 215 yang terbatas itu. Ya. Dari 200 kemudian diambil 20 yang terbaik. Ya. Maka dari sini saya sebagai Dewan Juri bersyukur, berbangga karena ternyata kaderisasi dakwah untuk perbaikan umat khususnya di Jawa Timur itu berjalan dengan baik. Ya. Dan saya syukuri bukan hanya dari kalangan pesantren, bukan hanya dari kalangan Islamic Boarding School, ya, tapi dari sekolah-sekolah negeri juga ikut andil, ingin berkiprah, ingin memberikan sumbangsi dakwah untuk agama kita yang mulia ini, Masya Allah. Ya. Maka semuanya adalah terbaik, ya. Semuanya juara, semuanya pemenang. Ya. Apalagi saya dapat bisikan dari Bank Muamalat, ya. Insya Allah kita jadikan rutin tahunan seperti MTQ nasional. Kalau MTQ nasional udah rutin, insya Allah di Jatim ini dai muda kompetisi rutin tiap tahun insya Allah, ya. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, ya, sebagai bahan masukan, ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah durasi waktu. Jadi 5 menit ini tolong diatur. Ya. Jangan terlalu banyak pembukaan, ya. Jangan terlalu banyak prakata sebelum masuk ke konten materi. Karena 5 menit. Ya. Karena pembukaan itu dinilai, tapi materi dinilai khusus. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu lama pembukaan tapi isi materinya malah kelupaan. Ya. Dan tentu karena kita dai muda, sasaran kita utama itu adalah anak muda. Maka konten-konten materi dakwah kita harus disesuaikan dengan anak muda. Ya. Jadi jangan sampai kebanyakan kontennya malah seperti untuk orang tua. Nah, gitu, ya. Nanti kalau untuk orang tua mau saingan sama saya dengan Ustadz Naruto, ya. Karena pengajiannya ibu-ibu soalnya, gitu. Ya. Makanya harus anak muda kita sesuaikan. Ya. Cuma memang perlu pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu dia. Ya. Artinya materi konten dakwah kita tentu ayat Quran harus ada, tentu hadis Nabi harus ada. Ya. Tapi jangan lupa, ya. Tafsir ulama, syarah ulama, qaul ulama ini harus masuk, ya. Beberapa tadi sudah ada, Masya Allah, alhamdulillah, ya. Bahkan, ya, saya apresiasi juga ada yang memasukkan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa konten kita memang isinya daging begitu loh, ya kan? Memang kita ini dai muda, tapi bukan sekedar menghafal ayat dan hadis, tapi ada isinya. Nah. Ya. Dan saya cepat sedikit ya. Oh. Terus mohon maaf ya, yang paling baik adalah teman-teman sekalian sebagai penutup ya, bahwa 8 miliar manusia, 2 miliar saja yang Allah pilih untuk memeluk Islam mendapatkan hidayah. Masih ada 6 miliar di seluruh dunia ini yang butuh sentuhan dakwah. Maka saya mengajak dai-dai muda ya,
pelajari bahasa asing, yang suka drakor pelajari bahasa Korea, yang wibu pelajari bahasa Jepang. Fokusnya apa? Dari dai muda kompetisi yang ada di Jawa Timur ini, kita menebar kebaikan, mengajak menebar rahmat, mengajak untuk menunjukkan keindahan Islam di dunia. Siap apa Amin, tidak? siap. Siap? Ya. Dari dai muda yang awalnya ini, insya Allah untuk kebaikan di dunia khususnya bagi umat Islam. Amin Allahumma amin. Amin. Takbir. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Carlos dan kemudian berikutnya kita akan ikuti komentar dari Bapak Anton Hendrianto selaku Eksekutif Director dari Muamalat Institute dari Jakarta. Pak Anton, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurunda. Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ini hal yang sangat luar biasa. Tadi sudah dikomentari mengenai kontennya. Kalau saya tidak akan bermain di konten, tapi bermain pada konteksnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Insya Allah ini adalah menjadi satu embrio buat kita, khususnya dari Jawa Timur, untuk bagaimana kita menggulirkan dan memfasilitasi kebaikan. Insya Allah Bank Muamalat Indonesia dengan Suara Muslim terus bisa bergandengan tangan untuk membuat bagaimana ini ada menjadi epicentrum lahirnya dai-dai muda yang ada di Indonesia tentu saja. Ini yang harus kita kedepankan. Ada dua hal yang saya ingin coba menyentuh sedikit kontennya. Teman-teman dai muda tadi menyentuh dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah sifat-sifat Rasul. Kalau kita tidak hanya bisa melontarkan ide, melontarkan gagasan, tapi kita bisa mengaplikasikan, ini hal yang sangat luar biasa tentu saja. Bahwa perekonomian syariah di Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang mengaplikasikan sifat dari Rasul yang tadi, yang 4 tadi yang harus kita betul-betul lakukan. Yang kedua adalah mengenai fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kebaikan. Teman-teman, ekonomi syariah Indonesia membutuhkan itu semuanya. Jadi, tidak hanya berhenti pada kompetisi saja, tapi insya Allah setelah ini teman-teman muda bisa mengajak, ikut dalam bagaimana mengembangkan perekonomian syariah itu menjadi hal yang sangat penting buat kita semuanya. Jadi di Indonesia masih banyak yang kita dengan mudahnya melontarkan sebuah gagasan, tapi tidak kita memiliki kesulitan dalam mengaplikasikannya. Jadi mari kita ajak bersama Bank Muamalat Indonesia, kita ajak teman kita untuk berhijrah. Ajak berhijrah untuk betul-betul kita mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, 20 orang tadi adalah luar biasa. Saya terkesima sekali dengan 20 orang tadi. Insya Allah juara pertama kita akan bertemu di Jakarta dan kita akan fasilitasi untuk bisa bertemu dengan seluruh insan di Bank Muamalat Indonesia untuk siapapun pemenangnya, ya bisa memberikan tausiah yang terbaiknya di Bank Muamalat Indonesia. Itu adalah bentuk konkret dari Bank Muamalat Indonesia yang terus memfasilitasi, mendukung keberkahan dan insya Allah ke Bapak dan Ibu dan ke kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Dan berikutnya. Ustadz Marzuki Imron atau Ustadz Naruto ya. Ya alhamdulillah padatnya jadwal, tapi tetap istiqomah untuk menilai semuanya. Monggo Ustadz koreksi untuk semuanya juga inspirasi untuk semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kita Ustadz Amir Faisal Haq, sahabat saya Ustadz Akbar Nazruddin, sahabat saya SMP Ustadz Carlos dan Pak Anton. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan secara cepat bagi jenengan Anda semuanya yang berharap tahun depan ikut lomba ini lagi, maka pastikan jenengan mencatat apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah rumus saya kalau saya lagi ceramah. Teman-teman Khairun Nas, teman-teman Muhammadiyah 1, Muhammadiyah Surabaya pasti sangat hafal dengan metodologi saya ceramah. Begitu nggih? Jenengan catat ini. Satu, saya cuma ngomong tentang struktur berceramah. Begini, jenengan kalau misalnya mau masak nasi goreng mesti ada caranya dulu. Ya, minyaknya dinyalakan, Anda setelah bikin adonan masukkan adonannya baru nasinya. Jangan dibalik. Kalau dibalik makanan jadi tidak enak. Sama, ceramah itu punya struktur.
kalau strukturnya tidak dikerjakan secara baik, sebaik apapun ceramahnya jadi tidak enak. Ini strukturnya, jenengan catat ya. Strukturnya apa Ustadz bikin ceramah? Ini rumus saya yang tidak pernah saya sampaikan kepada siapapun. Ini rahasia dapuran ceramah saya sampaikan di sini, jenengan boleh catat gitu nggih. Apa Ustadz rumus dapurannya jenengan Ustadz sampai diundang muter se-Indonesia Raya. Rumusnya 4 ya, jenengan catat. MABA, M-A-B-A, apa? M-A-B-A, apa itu Ustadz? M-nya itu mengapa? Pastikan ketika Anda berceramah, jangan nyebut judul. Saya mau berceramah Fastabiqul Khairat, nanti. Judul itu apa? Bahas mengapanya dulu, M-nya dulu. Mengapa? Mengapa itu apa Ustadz? Mengapa itu apa yang akan Anda sampaikan? Membuat orang mengapa saya harus mendengarkan Ustadz tersebut. Apakah materinya bagus? Maka saya mau mendengarkan. Nah caranya adalah bikin statement di awal, opening di awal sampai orang itu noleh kepada Anda. Tadi ada contohnya pakai statement gabut. Tak kasih contoh langsung. Ketika jenengan ngomong Fastabiqul Khairat, paling gampang pakai contoh langsung. Saya tanya, Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah pernah ikut lomba 17 Agustusan? Pernah ikut 17 Agustusan? Oke, hadiah yang paling mahal berapa? Anggap aja 100 juta. Jenengan mau dapat hadiah 100 juta? Mau dapat 100 juta? Pertanyaan saya, 100 juta habis berapa tahun? Setahun habis, gitu kan G? Untuk yang setahun habis saja Anda mengejar mati-matian, kenapa yang untuk hadiahnya abadi kita tidak mengejar mati-matian? Untuk ada yang 100 juta itu kita ngoyo, ingin dapat 100 juta, kenapa untuk dapat surga yang abadi kita kok ndak ngoyo? Nah bagaimana dapat surga yang abadi? Itu M tadi mengapa. Terus apa Ustadz? Bagaimana kita mendapat surga yang abadi? Baru ngomong judulnya. Kita akan membahas Fastabiqul Khairat. Jadi setelah mengapa baru ngomong judulnya. Jangan ujuk-ujuk judul. Kalau ujuk-ujuk judul uang mes males. Opo ikus ngono-ngono wae begitu ya. Jadi mengapanya dulu, baru apa judulnya. Fastabiqul Khairat jelaskan, des. Ayatnya jelaskan, des. Hadisnya jelaskan, des. Tadi sudah sampaikan Ustadz Carlos, kalau nyampaikan ayat sama hadis, jangan diterjemahkan sendiri, tapi pakai qaulnya ulama. Ya, tadi ada menyebutkan, ini menurut Ibnu Katsir, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, ini menurut Imam Ali As-Sabuni. Bagus, top itu kan ya, makanya sama Ustadz Kelot tadi komentar, iki mesti juara iki, wis pasti kita sudah tahu juaranya siapa, tanpa perlu ngitung. Saya sama Ustadz Kelot sudah tahu juaranya siapa tadi ya. Oke, jadi M-nya tadi apa? Mengapa? Jadi materi di awal itu pastikan pakai statement yang tes, orang oh iya penting ternyata. A-nya apa? Judulnya, materinya apa? B-nya apa Ustadz? B itu bagaimana? How to? Fastabiqul Khairat itu how to-nya kayak gimana? Ambil bahasa yang paling sederhana. Kalau saya ngasih contoh Fastabiqul Khairat, rumusnya sepertimu. Apa? Sing banter, sepertimu. Se-nya apa Ustadz? Sempurnakan yang wajib. Per-nya apa Ustadz? Perbanyak yang sunnah. Ti-nya apa Ustadz? Tinggalkan yang makruh. Mu-nya apa Ustadz? Musuhi atau jauhi lawan yang haram. Saya tak ulang. Se-nya apa? Sempurnakan yang wajib. Per-nya apa? Perbanyak yang sunnah. Ti-nya apa? Tinggalkan yang makruh. Mu-nya apa? Musuhi yang haram, jauhi yang haram. Sudah, jenengan pulang jamaah apal. Terus jelaskan satu-satu, sempurnakan yang wajib kayak gimana Ustadz? Yang wajib-wajib saya yakin Anda mengerjakan, tapi sempurnakan kayak gimana Ustadz? Contoh, kalau adan Allahu Akbar, sempurna yang wajib, langsung segera masjid. Jangan sampai kayak kita, kalau adan Allahu Akbar. Si komat, tenang ini komat gitu kan ya. Itu berarti wajib kita belum yang terbaik. Jadi itu ya, sepertimu. M-nya mengapa, A-nya apa, B-nya bagaimana, terakhir A-nya apa Ustadz? Ajakan. Setelah semua materi selesai kita ajak, yuk kita menjadi orang-orang yang berfastabiqul khairat. Yuk kita menjadi orang yang meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Itu rumusnya bikin ceramah. Semoga tahun depan jenengan semuanya, insya Allah yang hari ini belum juara di sini, insya Allah tahun depan akan menjadi juara di banyak hatinya orang. Amin. Begitu saja. Baik. Ya, baik, terima kasih Ustadz Marzuki Imron. Dan berikutnya, ini adalah
Kita kasih tepuk tangan untuk Kasih, semua oke, juri ya. baik, Masya yang Allah, sudah tabarakallah. meluangkan waktunya, tenaganya, penilaiannya untuk semua peserta. Ya, benar sekali. Dan juga apresiasi untuk narasumber utama di Betul. hari ini, Abi Amir Faisal Fat yang baru kemarin datang atau sampai di Jakarta setelah umroh hari ini. Karena cinta jenengan semua, hari ini beliau hadir. Beliau founder Fat Qurani Center. Beliau juga sering melihat, kalau Bapak Ibu melihat di televisi, juri Hafidz RCTI. Beliau juga sering dilihat. Alhamdulillah hadir depan Bapak Ibu semua. Ustadz, kalau tadi banyak untuk anak-anak muda, mohon nanti juga dipesankan untuk para ibunda. Agar bisa menjadikan putra-putrinya da'i-da'i muda yang insya Allah bisa menjadikan kejayaan Islam. Iya. Kami persilakan yang menghormati Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat MA. Disilakan. Berapa menit? 15. Berapa menit? 10 Ustadz. 10 menit. Ya. Seperti khutbah Jumat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu, Bu. Halo. Angkat tangan. Ya, coba ibu-ibu mengatakan bersama-sama, saya siap jadi ibu bagi anak-anakku. Ya Allah, bantu aku agar aku istiqomah mendidik anak-anakku. Ya Allah, sabarkan aku untuk membimbing anak-anakku menjadi juru dakwah di jalanmu. Amin. Ya. Sekarang anak muda, mana yang peserta dakwah? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan coba. Semuanya ini bapak-bapak, semuanya bapak-bapak. Ya. Ikut jadi semuanya. Ya. Genggam tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku laki-laki siap berjuang di jalan Allah. Aku siap membela agama Allah. Aku tidak akan terpengaruh oleh setan. Bye-bye setan. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku semua, para peserta dai. Saya tadi Ustadz Carlos, Ustadz Marzuki, Ustadz Akbar, Pak Anton, ya semuanya teman-teman. Saya membayangkan kalau program Hafiz Indonesia lahir di Jakarta, kayaknya program Dai Indonesia akan lahir di Surabaya. Insya Allah lanjutkan ya, ini bagus banget dan ini adalah merupakan cara Allah untuk menjaga agamanya. Makanya ibu-ibu berbanggalah kalau punya anak mau tampil sebagai juru dakwah. Berbanggalah wahai anak-anakku, kamu tampil sebagai seorang dai. Wahai ayah, berbanggalah punya anak yang siap untuk membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat cara Allah menurunkan Al-Quran, ada tahapan-tahapan yang ini sangat penting untuk diikuti oleh semua kita yang ingin menyiapkan anak-anak kita menjadi juru dakwah. Yang pertama, Allah turunkan perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bahwa anak-anak kita ini Pak, Bu, siapkan mereka setiap hari untuk belajar ilmu. Terutama ilmu alat Bapak Ibu. Ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu usul fiqh. Ini diajarin sejak kecil, sejak ibtidaiyah. Mengapa? Karena dengan ilmu alat kita akan bisa memahami maksud firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang ingin bangun, kalau nggak punya alat nggak bisa bangun. Maka ilmu alat ini diajarin. Terserah
mau anak-anak bapak dan ibu di pesantren atau bukan. Kalau di pesantren aman, dia sudah diajari ilmu alat secara otomatis. Tapi kalau seumpama di luar pesantren, ibu-ibu bisa panggil. Atau banyak sekarang program di YouTube, di IG itu banyak sekali program nahwu, sorof itu banyak sekali. Pokoknya jangan sampai anak kita ini tidak iqra. Nah, setelah itu Allah turunkan tahap berikutnya yaitu al-qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini yang Allah turunkan setelah Iqra. Apa artinya? Setiap ilmu yang Bapak Ibu dapat, catat. Anak-anakku yang ingin berdakwah, setiap yang kamu dengar, catat. Setiap yang kamu baca, catat dan hafalkan. Karena seorang dai dia diminta improvisasi. Jangan bergantung kepada catatan. Kamu catat, kamu hafalkan. Kamu catat, kamu hafalkan. Saya masih ingat dulu masih di pesantren Al-Amin di Perenduan di Madura. Ada sebuah mahfudot yang saya hafal dan sampai sekarang masih saya ingat. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu buruan. Ilmu itu buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka kalau kamu dapat ilmu, maka segera ikat dengan catatan yang kokoh. Termasuk orang bodoh yang mendapatkan buruan, lalu dia kemudian lepas kembali. Jadi kalau kita tidak catat, Bapak Ibu, kita nggak tahu. Misalnya nih, Bu, halo, masih dengar nih Bu? Nih Ibu misalnya, Bu, tadi Ustadz nyampein apa ya? Ibu nggak nyatat, tuh ustadznya masih ada, ternyata juga ustadznya dah. Nah, tapi kalau ibu nyatat, sini, duduk sama saya. Nih, aku ajarin kamu. Jadi ilmu bermanfaat jadi kalau dicatat. Makanya Allah turunkan yang kedua itu al-qalam. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini anak-anakku semua, surah Al-Muzammil. Mengisi diri, mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa seorang dai itu mewakili Allah, bahwa yang dia sampaikan itu maksud Allah apa, maka dia perbanyak salat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Salat malam. Anakku, belajar untuk mengisi diri harus dimiliki seorang yang berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia mewakili Allah kalau dia jauh dari Allah? Seorang dai itu jubirnya Allah. Seperti seorang jubirnya presiden. Bagaimana mungkin jadi jubir presiden kalau dia jauh dari presiden? Dia mendampingi presiden kemana-mana. Nah sama, kalau kita ingin jadi jubirnya Allah, maka kita harus mendekat kepada Allah. Caranya salat malam. Baru tahap yang keempat turunkan apa? Al-Muddathir. Apa itu? Dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Kata Allah apa? Kamu qum. Ini seorang dai. Qum, semangat. Fa'anzir, sampaikan peringatan. Perhatikan. Caranya gimana? Besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Tidak ada tema terbaik dalam berdakwah melebihi membesarkan Allah. Tema pokok seorang juru dakwah satu hanya, membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Bukan membesarkan diri sendiri, bukan. Membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Nah, itulah cara kita menyiapkan diri menjadi seorang juru dakwah. Mudah-mudahan semua anakku semua, ibu-ibu semua siap Bu jadi seorang ibu para juru dakwah? Siap. Ibu-ibu siap melahirkan anak-anak ibu menjadi juru dakwah? Siap. Ini amal jariah ibu. Maka setiap orang mendengar dari dakwahnya anak ibu, maka ibu dapat pahala dan mereka menyambut ibu dengan mahkota yang indah di surga. Mengapa? Karena setiap kebaikan adalah jalan ke surga.
Semoga Allah berkahi. Amin. Cukup 10 menit pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Abi Amir untuk apa yang disampaikan dan semua insya Allah siap ya semua yang ada di sini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adiknya. Nah bicara adik-adik kita akan menyimak ini ada satu lagi narasumber kita, Ustadz kita ada Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Beliau merupakan founder dakwah Islam, pengisi program hikmah juga di televisi dan termasuk sekolah ya. Beliau ini sekolah saat ini sedang di Kuala Lumpur, Malaysia. Bagaimana agar menjadi dai ini juga mementingkan ilmu karena dari ilmulah kita mendapatkan materi dan juga bahan untuk berdakwah gitu Ustadz. Baik, silahkan Ustadz. 10 menit juga. Iya. Maksimal. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang menjawab salam mudah-mudahan Allah mudahkan ke surganya Allah. Yang menjawab salam mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang menjawab salam mudah-mudahan jodohnya cepat. Amin ya insyaallah. Alhamdulillah. Mana yang paling kencang? Alhamdulillah. Tidak panjang ya karena tadi sudah diberikan banyak masukan. Ini tadi sekedar menambahkan saja dari guru-guru kita tercinta. Pertama, kita harus tahu bahwa dakwah itu adalah salah satu poros hidupnya Rasulullah. Ya, hayatun Nabi, hayatud dakwah. Kehidupan Rasulullah dakwah. Rasul pedagang, ya. Rasul seorang ayah, ya. Rasul seorang kakek, ya. Tapi Rasulullah poros hidupnya adalah dakwah. Maka dakwah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah. Yang lain mengikuti saja. Dari dakwah Allah buka pintu-pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu Madinah. Allah buka pintu Syam. Allah buka pintu Persia. Allah buka pintu Romawi. Allah buka pintu Yaman dan Allah buka pintu negeri kita tercinta, Indonesia. Tanpa dakwah tidak akan ada kita melihat para wali, para dai, para ulama datang ke negeri kita. Karena apa? Porosnya hidupnya Rasulullah dicontoh oleh generasi setelahnya. Nah lalu bagaimana cara kita dakwah? Karena pertama silakan dicatat, dakwah itu semata-mata tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Kata Imam Syafi'i, ya, beliau menyampaikan 90% amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya sudah salah, salah semua. Tapi kalau niatnya benar, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi PR para dai yang hari ini. Untuk saya juga termasuk. Saya menasihati juga karena Islam itu adalah agama nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Luruskan niat dalam berdakwah. Urusan hadiah, urusan yang lain. Karena apa? Karena kuncinya di sini. Yang gerakin lisan kita itu Allah. Ya. Yang bisa menyampaikan hidayah itu Allah. Dakwah itu nggak akan masuk oleh retorika. Mau belajar ilmu komunikasi S1, S2, S3, nggak akan selesai. Dakwah itu tidak akan sampai ke hati umat. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam dakwah ini. Karena niat kita ingin besar di sana. Betul kata Ustadz Amir. Luruskan niat, nomor 1. Hadiah mah urusan nanti ya. Yang penting dapat kesempatan, menaikkan kepercayaan diri, tidak malu berhadapan dengan publik. Itu yang nomor 1, luruskan niat. Kedua, belajar bagaimana menyampaikan ilmu. Tadi sudah dijelaskan. Belajar ilmu komunikasi. Karena dalam dakwah itu perlu 2 arah Bapak Ibu sekalian. Gak bisa kita sampaikan 1 arah, perlu 2 arah. Nah dari mana kita tahu 2 arah? Dari masalah. Umatnya Rasul itu dalam keadaan sangat sulit hari ini. Kemiskinan di mana-mana, ya. Kemarin baru naik harga bensin, banyak yang menjerit lagi. Banyak orang-orang susah cari kerja. Di Bandung, mereka itu ngantri
Yang ngantri itu 6.000 orang, yang diterima cuma 20. Umatnya Rasul sedang kesulitan. Berarti apa? Cari masalahnya. Karena kalau nggak ada masalah ya nggak perlu Islam. Karena setiap ada masalah, Islam pasti solusinya. Jadi gimana mengaitkan itu? Maka kita cari cara, oh ternyata umat Rasulullah hari ini dalam keadaan kesulitan. Apa yang bisa kita bantu? Bisa kita sampaikan tentang materi yang berkaitan dengan, relate dengan kehidupan kita. Gitu. Jadi masalahnya dicari solusinya. Nah, kalau nyampein dakwah cuma untuk retorika, itu bukan dakwah namanya ya. Itu bukan dakwah. Yang paling penting setelah itu, dakwah itu bukan hanya ketika di atas panggung. Kita dakwah, selama kita hidup, selama napas kita berhembus, selama itu kita dakwah. Siapa yang kita dakwahi? Orang sekitar kita. Tapi gimana caranya Ustaz? Saya takut sakit hati, nasihatin orang yang lebih tua. Maka cari cara, bagaimana caranya melihat orang yang dijadikan objek dakwah. Kalau tadi Ustaz Abu Carlos jelaskan ya, nasihatnya jangan yang tua-tua, berarti tergantung dakwah itu objeknya siapa. Rasulullah SAW orang yang paling sering didengar oleh anak muda. Karena biasanya dalam sejarah itu orang yang mohon maaf di atas usianya Rasulullah jarang dapat hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal, siapa lagi? Walid bin Mughirah, semuanya mohon maaf tidak dapat hidayah. Tapi ada tapinya, anak-anaknya selamat semua. Abu Jahal tidak selamat, Ikrimah selamat. Ya. Walid bin Mughirah nggak selamat, Khalid bin Walid selamat. Berarti apa? Tergantung dari siapa yang dijadikan objek dakwahnya. Saya juga bingung kalau ngisi anak-anak TK. Ya kan? Gaya ceramahnya pasti beda ya. Assalamualaikum gitu ya. Iya kan? Coba, Ustaz Abi juga kayaknya pusing juga tuh. Gimana cara dakwah sama anak-anak TK? Harus pintar nyanyi, harus banyak hafalan lirik-lirik yang membangun. Kan gak akan bisa masuk. Berarti tergantung siapa objek dakwahnya. Maka dilihat, oh terus kalau umum gimana Ustaz? Berarti pembahasannya juga yang umum. Tapi sekali lagi dakwah itu tidak harus di atas panggung. Di luar panggung tetap harus dakwah. Yang ketiga, bedakan antara dakwah itu tidak boleh memukul, tapi merangkul. Ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Jadi ketika ada di atas mimbar, kita nggak perlu mention, ya, kita nggak perlu mention siapa yang kita jadikan objek dakwah, karena dakwah itu untuk semua. Siapapun yang di depan kita, kalau orang yang belum pakai jilbab misalnya, jangan dihina-hina gitu. Dakwah itu bukan dakwah, itu namanya mengejek. Dicoba di barat itu ada yang namanya itu try ya, di beberapa negara dicoba untuk pakai jilbab. Jadi diuji coba aja, 3 menit dibuat konten. Kalau orang barat itu ngasih komentarnya manis-manis, good, perfect, amazing gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak. Jilbabnya lepas lagi. Iya, dihujat. Cadarnya nggak dipakai lagi. Nah itu tuh namanya mengejek. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Bukan mengajak tapi mengejek karena berkaitan kompleks itu, termasuk orang Indonesia itu malas baca. Alhamdulillah kita itu ranking kedua dari 62 negara minat bacanya. Nomor 1 Jepang, 2 Jerman, ya, 3 Taiwan, 4 Singapura. Indonesia itu alhamdulillah ranking 2 dari belakang. Masya Allah. Ya. Oke, iya Ya. Ustaz. Artinya apa? Yang poin ketiga ini, dakwah itu butuh ilmu. Gimana Ustaz? Kalau kita nggak ada ilmu, Allah itu senang disembah dengan ilmu. Beberapa kali saya sampaikan di forum-forum kampus, ya, orang yang nggak berilmu nggak akan masuk surga. Karena untuk masuk surga butuh ilmu. Iya. Ada kasus contoh nih satu ya. Jadi ada orang itu wudhu sampai 4 kali. Wudhu 4 kali. Terus saya tanya, Mas kok wudhunya 4 kali? Kalau kentut ada cadangan 3 Pak. Berarti enggak? Artinya kan enggak tahu ilmunya. Gitu ya. Wudhunya 4 kali. Ya, wudhunya 4 kali. Terus saya tanya, kenapa wudhunya 4 kali? Kalau batal, kentut sekali masih ada 3 cadangan.
Berarti kan nggak pakai ilmu. Ya sekali kentut beberapa pun wudhu ya nggak sah gitu kan. Iya, iya. Ya. Nah jadi berarti dakwah itu harus dengan ilmu. Baik, Oke, Ustaz. baik. Yang terakhir, Nah, niatkan di dalam diri kita, diazamkan bahwa dakwah itu lillahi ta'ala. Tidak mencari amplop, tidak mencari kepentingan yang lain kecuali kepentingan hanya maridotillah. Kenapa? Karena Allah yang akan nolong kita dalam dakwah ini. Ya, ingat surah Muhammad ayat 7, silahkan dijadikan sebagai pegangan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yustabit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong yang surkum. Seluruh kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan jodoh, kehidupan hutang, semua Allah yang akan selesaikan. Jadi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. baik. Masukan tambahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak sekali ya poin-poin yang bisa kita dapatkan bersama. Dan kayaknya sudah tidak sabar untuk siapa juara hari ini. Saya undang untuk semuanya, nanti 20 akan finalis ya. 20 finalis. Nanti akan diberikan juara 1 dan 2 selempang gitu ya. Ya. Juara Dai Muda Competition nanti disematkan langsung oleh Abi Amir Faisal Fat, kemudian juga Ustadz Akbar, dan nanti juga ada Dewan Juri dan lain sebagainya. Saya undang 20 finalis yang tadi sudah tampil untuk bisa semuanya berdiri di depan. Depan panggung. Baik, silahkan. Ya. Waktu 20 finalis. Waktu kita sangat terbatas, adik-adik silahkan bisa langsung maju ke depan panggung sini untuk berbaris. 20 finalis ya. Dan saya persilahkan kepada Raga Satria dan juga Fidelita Putri. Ya, terima kasih Muhammad Septian. Ya, dan juga rekan Muhammad Nasir. Silakan untuk 20 besar grand finalis. Afwan Ustaz. Ya, kami persilakan 20 peserta langsung berjajar di Ya, sini. langsung berjajar di depan panggung dan kita akan mengumumkan dari 10 besar. 10 terbaik Ya, di antara 20 peserta. ya. Nilai baru fresh sekali ya. Ini kafe pegang. Rahasia ya. Oke. Baik. Dan 10 besar nanti langsung maju dan berhak mendapatkan goodie bag juga ya. Oke, langsung saja. Peringkat ke-10. Muhammad Alvin Nur Faizin Hanif. Selamat maju. Yang ke-9, selamat kepada Ahmad Sultan Ansori, nomor urut 13. Selanjutnya peringkat ke-8 atas nama Sofia, nomor urut 20. Silakan maju. Maju, nama yang satu dipanggil langkah maju ya. satu langkah. Maju satu langkah. Nama yang dipanggil maju satu langkah, oke. Ya. Peringkat ke-7, Ahsan Muhammad, nomor urut 4. Baik. Selanjutnya nomor urut 16, Isrina Bilkis. Peringkat Yang ke-6. Dan selanjutnya peringkat ke-5 ada Susanti, nomor urut 12. Selanjutnya peringkat yang keempat, selamat kepada Muhammad Faiz Hisamuddin, nomor urut 18. baik, selamat. Oke, dan ke-10 peserta terbaik ini akan mendapatkan goodie bag dari UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Surabaya, selamat. Dan kita masih punya 3 juara serta 1 Juara ini pemenang favorit. ya. Pemenang favoritnya Pemenang ini favorit. ternyata diambil dari sekolahan ya. Ya, nah, Oke. Pemenang favorit langsung saja kita panggil ke atas panggung. Selamat. Perwakilan dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. ya, silakan Juara perwakilan dari ustadz atau ustazahnya bisa Silakan. naik ke atas panggung beserta muridnya ya, nanti akan mendapatkan hadiah. Baik, selanjutnya juara 3 Langsung naik. Jawa Timur. Dai Competition 2023. Selamat kepada
Yang favorit tadi mana? Langsung naik ya. Favorit langsung naik ya. Selamat kepada Izzatul Mukarromah SMA Al-Rahbini Malang. Juara 3. Ketiga, silakan ya untuk maju Langsung ke naik tengah. ke sini ya. Ya, Naik ke langsung sini, ya. juara 3 favorit. Kemudian juara kedua. juara kedua. Favorit SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Dari SMA monggo ustadznya. Kemudian juara kedua atas nama Aisyah Syafa Maura nomor urut 15. Selamat. Dan ini dia juara 1 dari Dai Muda Jawa Timur Competition. Selamat kepada MA Darul Ulum PPTQ Safinda Muhammad Hafna Ilmi Muhalla dengan total nilai 760. Juara kedua mendapatkan total nilai 741 dan kemudian juara ketiga mendapatkan total nilai 736. Jadi angka-angkanya ini benar-benar sangat berdekatan ya. Selamat Kami persilakan kepada para untuk juara. memberikan hadiah Ya, dan juara favorit oleh Ustadz Akbar. Akbar Nazari Muhammad, silakan. Selempang dipasangkan oleh Abi Amir dan juga Ustadz Akbar. Ya, monggo. Selamat untuk para pemenang dan untuk yang belum mendapatkan juara bahkan sudah mengikuti acara kita, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan masih ada pengumuman yang umroh ya, bunda-bunda ya. Oke. Ya oke, Baik. juara 1 Muhammad Hafna Ilmi Muhalla. Kemudian juara 2 Aisyah Syafa Maura. Dan juara ketiga Izzatul Mukarromah. Untuk juara Favorit. juara favorit Ustadz Akbar. Kemudian juara ketiga Ustadz Amir. Juara kedua dari Suara Muslim. Baik. Untuk peserta yang lain boleh kembali ke tempat dan kita beri aplaus yang meriah untuk 20 finalis Grand Final Dai Muda Jawa Timur Competition 2023. Ya, dan untuk seluruh peserta juga tetap Juara dua. mendapatkan e-sertifikat Juara favorit ya. diserahkan oleh Ustadz Akbar. Juara favorit favoritnya gurunya perwakilan mana ini? dari SMA, Muhammadiyah. SMA. Ya, monggo, Ayo silakan. SMA, SMA Muhammadiyah. Kalau nggak ada yang maju, gak dikasih. Ada ustazahnya. Ustazah. Ustadz Akbar silakan. Juara favorit dari SMA. Selamat untuk para pemenang. Kemudian juara ketiga akan diserahkan. Oh pialanya oke. Ya, oke, selamat. Juara Kemudian favorit ya. juara ketiga akan diberikan oleh Abi Amir Faisal Fat. Masya Allah. Juara ketiga untuk Izzatul Mukarromah dari SMA Al-Rahbini Malang. Juara ketiga. Pojok. Geser ya. Oke. Juara kedua akan diserahkan oleh pihak dari Suara Muslim. Bapak Irwitono Suwito selaku bisa. CEO Suara Muslim Radio Network. Monggo untuk naik ke atas panggung. Yuk, Ini dia juara ketiga dari Izzatul Mukarromah SMA Al-Rahbini Malang. Kemudian juara kedua Ananda Aisyah Syafa Maura nomor urut 15 dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Hadiah diserahkan langsung oleh CEO Suara Muslim Radio Network Bapak Irwitono Suwito. Selamat untuk juara 2. Dan Dai untuk Muda. juara 1 akan diserahkan oleh perwakilan dari Muamalat, Bang Muamalat. Oh piala juara kedua. Kemudian juara 1 diserahkan oleh Pak Dadang dari Bank Muamalat, silakan.
sama Pak Anton juga. Untuk perwakilan dari Bang Muamalat ya. dan untuk juara 1 nanti spesial akan mendapatkan undangan untuk Muamalat Institute. tausiah ya di Masjid Al Muamalah, tepatnya di Muamalah Institute Jakarta. Selamat untuk Muhammad Hafna Ilmi Muhalla nomor urut 8 Ya, dari dan MA juga Darul Ulum. mendapatkan beasiswa ya dari UNUSA ya. Betul Silakan. sekali. Nah, ini akan diberikan oleh Ya, Ustadz Carlos mungkin bersedia Ustadz Carlos, monggo. membantu memberikan beasiswa ya dari masing-masing. Ustadz Carlos. ya ini ada beasiswa dari UNUSA. Ya, Kemudian karena Ustadz Carlos dosen juga ya Ustadz Ya. ya, kasih beasiswanya ya Tat ya. nanti selain hadiah beasiswa dari UNUSA juga akan ada uang tunai. Ya. Untuk juara favorit mendapatkan Rp500.000, juara ketiga mendapatkan Rp1.000.000, juara kedua mendapatkan Rp1.250.000 dan juara pertama mendapatkan Rp1.750.000. Oke. Dan ini beasiswa dari UNUSA. Dan kami juga memberikan informasi untuk teman-teman yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 nanti langsung bisa menuju ke ruang VIP ya untuk mengambil hadiah yang tersisa ya di ruang VIP ya hadiahnya ya. Langsung cashnya nanti ya. Oke. Oke, terima Selamat kasih. untuk para pemenang. Semoga tidak hanya berhenti sampai di sini saja ya. Terus Ya. bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Foto sudah bersama sekali lagi. Silakan. Bisa berjajar. Agak maju sedikit, agak maju. Nah, boleh berjajar semua. Ya. Boleh Dewan Juri, kemudian Abi Amir, Ustadz Akbar Nazari, Bapak Irwitono Suwito, Ustadz ada Marzuki Ustadz Imron. Marzuki Imron, Ustadz Carlos, Carlos. dan juga dari Bang Muamalat. Ya. Kita foto bersama. 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat untuk para pemenang. Selamat. Boleh untuk kembali para ke tempat pemenang. masing-masing. Dan untuk para juara silakan untuk langsung ke ruang VIP ya. Ya, monggo. Oh ya, monggo Bu, Monggo, di monggo. ruang VIP ya. Oke, terima kasih. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu. Ya, nomor karcisnya kuponnya sudah ada disiapkan. Sudah disiapkan. Kita Oke, akan langsung kita sampaikan umumkan untuk pemenang. undian umroh Umroh. yang dipersembahkan oleh Salmi Halal Tour. Saya akan dipandu oleh rekan Feti dan Dani Rohmati. Iya, ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga waktunya. Kami mengundang Ibu Haja Gita Indah Puspita SE, beliau adalah Direktur Utama Salmi Halal Tour. Siap-siap ya, udah siap dapat hadiah umroh? Sudah, insya Allah. Oke. Siapa Ini yang Dani, beruntung? Dani kamu mau bawa apa? Itu seserahan bukan? Oh, bukan ya. Baik, kita sambut Ibu Haja Gita Indah Puspita. SE ya. Baik. Nah, sebelum nanti kita masuk pada undian umroh bersama PT Salmi, kita pengen tahu dulu sedikit dari Ibu Gita untuk program-program dari PT Salmi sendiri. Seperti apa Ibu? Baik, insya Allah Salmi Halal Tour kita menyediakan paket-paket umroh, terutama paket yang spesial umroh bersama Abi Amir. Insya Allah di bulan November dan di bulan Februari. Insya Allah bulan Februari ini sangat spesial karena berangkatnya dengan Abi Amir dan Suara Muslim. Lalu kita juga ada Haji Furoda, haji langsung berangkat insya Allah tahun depan. Lalu ada beberapa paket murah yang insya Allah travel kami amanah
dan insya Allah memberikan bimbingan yang full setiap perjalanan umrohnya. Baik, itu saja mungkin. Ya, untuk keberangkatan pada saat hadiah yang akan didapatkan oleh para hadirin yang sore hari ini, Ibu kira-kira kapan Ibu? Insya Allah tercepat kalau tersedia paspor bulan November udah bisa kita berangkat. Bulan depan. Siap-siap ya untuk ke Tanah Suci bersama Salmi Halal. Lalu ini yang daftar hari ini kami sediakan voucher diskon langsung Rp500.000. Masya Allah. Bukan hanya yang dapat hadiah Boleh, umroh ya. iya. Beri tepuk tangannya dong Bapak Ibu Mitra Muslim yang hadir. Yang mau di sore umroh hari juga ini. bisa langsung nanti dapat voucher Rp500.000. Silakan nanti juga bisa langsung ke booth yang ada di sebelah kiri ya, kalau kanan kita begitu ya, ada Salmi Halal Tour di pojok itu. Baik, aturannya Dani hari Ya, ini. gimana? Yang pertama ya, tentunya aturan untuk regulasi pemenang undian umroh yaitu mengisi daftar hadir. Ya, jangan sampai nggak ngisi daftar hadir ya, seperti tadi di awal Mbak-mbak, mas-mas, di Bapak Ibu semuanya sudah isi. Kemudian juga ketika diumumkan dan yang mendapatkan harus ada di lokasi acara. Oke, jadi sejak awal sampai saat ini harus ada di lokasi acara. Iya, nggak boleh diwakilkan. Betul gitu sekali. ya. Oke, yang sejak awal tadi sudah kita sampaikan yaitu tidak berlaku ya untuk kru dan keluarga, yaitu undian tidak berlaku bagi karyawan dan keluarga Suara Muslim dan juga Yayasan Gria Al-Quran Surabaya. Nggak usah, nanti minta Pak Irwit aja kalau Betul, itu iya. ya. Oke. Sudah banyak nanti insya Allah. Kemudian tidak bisa diuangkan ya, tapi boleh dihadiahkan untuk ibunya misalnya, untuk ayahnya. Betul. Boleh ya. Baik, langsung saja Dani. Langsung, oke. Karena sebentar lagi juga ada acara lain, mungkin nanti bisa ikuti juga tentang pesantren sehat ya. Jadi ini kosong ya Bapak Ibu, nggak ada isinya ya. Jadi semua tiket ini saya karcisnya, saya undiannya saya masukkan ke sini. Siap-siap dilihat semua ya untuk kuponnya tadi ketika registrasi pertama kali dan nanti Kakak Arsya juga akan mencocokkan untuk nomornya yang dapat apakah memang terdaftar di registrasi. Ya gitu kosong ya. Bapak Ibu sudah nggak ada ya. Oke, sulapannya. Ini yang akan mengambil Abi Amir. Abi Amir. Ya. Oke, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ridho ya? Bunda ridho semuanya? Bapak Ibu? Allahumma. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu, saya hanya ngambil, tapi yang menentukan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ridho semua ya? Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan oleh Ibu Gita. Siapa? Silakan. Bunda, silakan. Aduh deg-degan. Nomor 005. Coba dilihat Bu, nomor 5 depannya. 2 3 00523. 00523. Adakah yang nomor 00523? Wow, nggak ada ternyata. Hangus ya. Hangus. Langsung ya dihitung. 1, 2, 3. Ganti. Ya. Mana? Dipilih lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. 00 00 4 4 74 474 00474. Alhamdulillah. Ada? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك له Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untukmu. Segala puji Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. tanpa cahaya Apa yang Ibu mimpikan? Sudah berapa lama ingin umroh? Ibu pernah umroh sebelumnya nggak? Sudah pernah umroh? Belum pernah. Sebetulnya iya, sebetulnya saya tunjangan profesi guru. Saya harapkan untuk yang tahun depan dapat, ternyata malah saya tidak keluar TPP saya tahun 2013. Apa pekerjaan Ibu sehari-hari? Kegiatan sekarang hari-hari saya sebagai ibu rumah tangga sudah pensiun, tidak mengajar. Jadi yang mengikuti kajian lansia di Ummul Qura, Jalan Semolawaru 110. Ibu, namanya siapa Bu? Rusmiati, Dalemipun pundi? Semolawaru Utara 7 nomor 14. Ibu guru ya? Iya, mantan guru. Iya, Pendengar suara Muslim. insya Allah. Ya, ini Ustadz Amir ya. Sering dengar itu kan hari Kamis ini tausiah kajian. Iya sudah dengar, tapi orangnya kan belum tahu. Yang sering hari Kamis ini biasanya saya dengarkan Ustadz Khairuddin. Oh, satu. Ya, barakallah Ibu. Semoga umrohnya umroh yang berkah. Ya, insya Allah nanti bareng bunda kita. Ya, Mantan Nuwun. Penyerahan bareng-bareng. Alhamdulillah, selamat Ibu. Semoga menjadi umroh yang mabrur bersama PT Salmi Halal Tour dan insya Allah nanti juga bersama Ustadz Abi Amir Faisal Fat. Ya, didokumentasikan terlebih dahulu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu para pengunjung ya yang ingin mendapatkan potongan harga umroh bersama Salmi Halal Tour bisa mengunjungi booth yang ada di pojok ya, Fetia. Ya, ada di sebelah kanan panggung, nanti bisa mendaftar di situ kalau menginginkan untuk umroh bersama Ustadz Abi Amir Faisal Fat. Atau juga bisa nanti tersambung bersama Radio Suara Muslim begitu ya. Iya. Jadi keberangkatan selanjutnya insya Allah juga bersama Radio Suara Muslim. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, acara kita sampai hari ini, sampai jam ini berlangsung dengan lancar. Dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Kami kembalikan kepada V dan juga Raga. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiron, Bapak Irwitono. Ya, terima kasih kami dan seluruh ucapkan. para Ustadz, terima kasih. Silakan untuk kembali ke ruang VVIP. Terima kasih kami Terima ucapkan kasih kepada seluruh pendukung acara kita di sore hari ini. Suara Muslim Radio Network, Bank Muamalat, Salmi Halal Tour, dan Jatim Fest 2023. Kemudian terima kasih juga untuk Yayasan Baitul Mal PLN
Ya, terima kasih kepada Debindo Mitra Tama, YDSF, Muamalat Institut, Unusa, Awatch. Kemudian komunitas remaja Masjid Al-Falah, Bonek Hijrah, Share, Odoj, Biker Muslim, Sanggar Gadis Soliha, Akhwat United. Dan terima kasih untuk para media partner, Event Jatim, Suraboyoku, dan juga siswa Jatim. Terima kasih banyak juga kepada seluruh mitra muslim, para pengunjung yang hadir di Jatim Fest, teman-teman yang sudah hadir juga para Dai Muda Jawa Timur Competition. Demikian saya Raga Satria. Saya Fadilita Putri pamit undur diri. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.